Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Fadil. Kita masih belajar basis data dengan PostgreSQL. Kali ini di video ke-19, kita akan membuat pilihan nilai yang disebut dengan enumerate types. Ya. Kenapa kita perlu enumerate types? Alasannya, cara buatnya, dan juga karakteristik-karakteristik dari enumerate types ini seperti apa, kita akan bahas di video kali ini. Nah, yang akan kita bahas yaitu kita akan membahas alasan menggunakan enum types ya, atau enumerate types. Yang kedua, kita akan membuat enum types-nya. Yang ketiga, kita akan mengenali karakteristik dari enum types. Dan seperti biasa, di akhir kita akan melakukan praktek enum types yang sudah kita pelajari nanti. Nah, kenapa enum types ini itu diperlukan? Ya. Hal ini dilatar belakangi ketika kita memiliki suatu kolom, ada kalanya atau terkadang hanya dapat berisi nilai tertentu saja dari beberapa pilihan nilai yang tersedia. Ya. Tujuannya untuk konsistensi pengisian nilai. Jadi nanti ada beberapa pilihan nilai yang bisa dipilih salah satu nilai tersebut yang akan dimasukkan sebagai nilai datanya. Contoh kasusnya seperti apa? Misalnya ketika kita ingin mengisi jenis kelamin, ya, kita bisa mengisi nilai jenis kelamin dengan dua pilihan nilai. Kalau tidak nilai pria atau wanita saja, ya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan yang laki-laki perempuan, maka teman-teman harus sediakan nilai laki-laki atau perempuan saja. Ya, selain dari dua itu, dia tidak bisa lagi. Yang kedua, seperti kita kalau ingin mengisi status aktif pada data siswa, misalnya ya, apakah siswa itu aktif atau tidak, kita bisa mengisinya dengan aktif atau tidak aktif. Ya, selain dari dua itu, tidak bisa lagi. Kemudian kalau kita membuat sistem perpustakaan ya, atau membuat sistem toko buku, nah biasanya kalau di data buku itu kita bisa mengisikan ya jenis buku ini dia fiksi atau non fiksi. Kemudian untuk sistem absensi ini kita bisa mengisikan alasan absennya atau kenapa siswa tersebut tidak hadir. Nah, kita bisa menyediakan beberapa pilihan alasan tersebut. Apakah sakit, izin, atau alpa. Kemudian, dalam sistem penilaian ya, kita memiliki atau memberikan keterangan nilai berdasarkan nilai yang sudah dihitung. Ya. Nah, kita bisa menyimpan keterangan nilai itu dengan beberapa pilihan nilai berikut. Ya. Ada yang sangat kurang, ada yang nilainya kurang, ada yang nilainya cukup, ada yang nilainya baik, atau sangat baik. Ya, pilihannya hanya salah satu dari 5 ini saja. Nah, bagaimana cara kita membuat enum types ya kalau gitu? Pertama, tentu kita harus membuat enum types ya. Kita harus mendefinisikan tipe enums ini. Nah, cara menentukan enums ya atau membuat enumnya itu kita bisa gunakan perintah create type diikuti dengan nama tipe. Nah, nama tipe tersebut ini kita jadikan sebagai enum, makanya kita gunakan as enum, ya. Nah, di dalam kurung di sini itu kita bisa mengisikan beberapa pilihan nilai yang ingin kita sediakan yang nantinya nama tipe tersebut akan kita gunakan ketika kita ingin mendefinisikan tabel ataupun untuk manipulasi tabel. Maka dari itu, setelah kita mendefinisikan tipe enum ini, kita terapkan enum types yang sudah kita buat tadi, itu pada kolom yang dituju saat manipulasi tabel ya, baik ketika kita melakukan create table ataupun untuk ketika melakukan alter table. Contohnya apa? Ya, kita misalkan membuat
type ya, yang jenisnya enum, yang namanya jenis kelamin ya. Tipe enum jenis kelamin ini menerima dua pilihan nilai, yaitu pria atau wanita ya. Kemudian tipe jenis kelamin ini kita akan terapkan pada tabel siswa di dalam kolom jenis kelamin. Yang awalnya tipe datanya varchar sebesar 6 karakter, kita ubah tipe data varchar tersebut menjadi tipe enum yang sudah kita definisikan sebelumnya ya. Jadi kita alter tabel siswa, di dalam tabel siswa itu kita alter kolom jenis kelamin, kemudian kita ubah tipe datanya dengan cara set data type menjadi jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini merujuk pada tipe enum yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita menerapkan enum type-nya, baru kita bisa mencoba untuk memanipulasi data, baik dengan cara insert atau memasukkan data, atau kita mengubah data dengan menggunakan perintah update dengan kolom yang sudah kita tentukan tipe enums-nya ya. Nah, sekarang mari kita bahas dulu karakteristik dari tipe enum ini ya. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu mengenai tipe enum ini. Yang pertama, keterurutan dari enum tersebut itu ditentukan oleh indeks dari nilai enum yang didefinisikan. Misalnya tadi ya, kita punya enum yang pilihan nilainya pria atau wanita. Maka prianya di indeks 0 dan wanitanya indeks 1. Nah, keterurutan ini dia sebenarnya bukan ditentukan dari urutan karakternya ya, seperti ascending descending bukan berdasarkan value yang kita kasih, tetapi keterurutan ascending descending ini sebenarnya berdasarkan indeks dari nilai enum tersebut. Jadi pria indeks 0, wanita indeks 1. Berbeda kalau teman-teman menukar, jika enum tersebut teman-teman tentukan wanita dulu baru pria, maka keterurutannya bakal berbeda ya. Jadi yang indeks 0 sampai akhir itu urutannya naik ya, yaitu ascending. Tapi kalau dari urutan indeks terakhir sampai indeks awal yaitu 0 itu urutannya descending ya. Dan ini bagus ketika teman-teman ingin membuat indeks yang jenis yang enumnya itu sifatnya memiliki alur ya. Misalnya status pendaftaran ya, mulai dari tahap verifikasi berkasnya, kemudian juga pendaftaran ulangnya, pembayarannya ya, sampai diterimanya itu teman-teman bisa menentukan urutan enum tersebut ya. Atau seperti di contoh tadi ya, keterangan nilai ya, sangat kurang, kemudian kurang, cukup, baik, sangat baik ya. Teman-teman bisa tentukan urutan dari bagus tidaknya suatu prestasi nilai tersebut ya, dari situ penentunya. Jadi dia tidak dilihat dari urutan karakter huruf awalnya apa, tetapi dia dilihat dari urutan indeksnya. Nah, karakteristik berikutnya ini jelas sekali ketika nilai yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan tipe enum yang kita definisikan ya. Misalnya kita menentukan tadi jenis kelamin pria atau wanita. Jika kita memasukkan nilai di luar pria atau wanita, misalnya laki-laki, maka terjadi error di situ, datanya tidak bisa dimasukkan ataupun diubah ya. Nah, kemudian tipe enum ini dia tidak bisa dibandingkan dengan tipe enum yang lain ya. Misalkan teman-teman punya dua tabel ya yang teman-teman ingin lakukan query select ya, walaupun kita nanti akan membahas untuk query dua tabel. Cuman ilustrasinya bisa saya jelaskan sebagai teman-teman nge-query dalam satu query select melakukan penggabungan dua tabel, misalnya tabel A dan B.
Masing-masing tabel tersebut masing-masing memiliki satu kolom yang tipenya enum. Dan enum tersebut kebetulan berbeda nama enumnya. Tipe enumnya berbeda. Nah, kedua enum tersebut itu tidak bisa kita bandingkan dengan operator sama dengan, ya. Itu tidak bisa kita bandingkan, ya. Meskipun mungkin nilai enum tersebut, dua enum berbeda itu bisa sama, tetapi dua enum berbeda tersebut tidak bisa dibandingkan. Nah, di sini untuk menentukan nilai enumnya, itu huruf besar atau huruf kecil ini sangat berpengaruh, ya, atau yang disebut dengan case sensitif, ya. Sama seperti dengan penamaan variabel, huruf besar kecil ini berpengaruh, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya nilai enum yang misalnya panjang sepanjang apapun, ya huruf besar, huruf kecil teman-teman harus konsisten, ya. Jadi kalau misalkan mau bikin tipe enum, ya sebisa mungkin dari awal sudah menentukan supaya konsisten. Ini semuanya harus menggunakan huruf besar atau huruf kecil, ya. Nah, begitu juga dengan karakter spasi atau white space, ya. Ini juga sangat berpengaruh, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat enum misalkan tadi status aktif atau tidak aktif. Nah, si tidak aktif ini kan dia ada spasi, ya, tidak spasi aktif gitu. Nah, itu berpengaruh jika teman-teman membuatnya dengan tanda underscore atau tanpa spasi, itu juga dianggap berbeda, ya. Jadi biasanya kalau untuk mengatasi masalah karakter spasi ini, umumnya nilai tersebut itu disimpan dengan menggantikan karakter spasi dengan tanda underscore, ya. Nah, setiap enum itu disimpan sebesar 4 byte, ya, pada penyimpanan atau disk. Nah, sekarang mari kita langsung mempraktekkan bagaimana cara kita membuat enum. Oke, di sini saya sudah ada file ke-19, ya. Teman-teman buat file 19 yang judulnya enumtypes.sql. Nah, di dalam sini kita seperti biasa kita lihat dulu data siswa, tapi pastikan teman-teman sudah memilih database servernya dan juga aktif database-nya, ya. Atau teman-teman bisa menggunakan database GUI yang lain juga silakan, ya. Jadi di sini kita coba akan melakukan query untuk data tabel siswanya. Kita jalankan query, maka ini sudah keluar, ya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat enum jenis kelamin, dan enum jenis kelamin tersebutlah nanti yang akan, saya akan tampilkan sekali lagi. Nah, jadi di jenis kelamin ini kita akan mengganti tipe data karakter varing atau varchar ini dengan enum yang akan kita buat sendiri, ya. Di mana nilai yang bisa diisi di dalam kolom jenis kelamin ini hanyalah pria atau wanita, tidak ada nilai yang lain, ya. Sekarang kita akan coba membuat enumnya. Oke, di sini kursornya saya letakkan di bawah. Kita akan buat enum dengan cara apa? Create type. Nama tipenya apa? Kita misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin ini saya buat dengan huruf J dan K huruf kapital, ya. Untuk menjelaskan ini adalah tipe buatan kita sendiri. Nah, karena tipe ini kita mau jadikan sebagai enum, kita buat as enum. Kemudian dalam kurung kita isi beberapa pilihan nilai. Misalnya pria, kemudian wanita. Jika sudah, teman-teman coba eksekusi. Klik kanan, run query, berhasil, ya. Memang tidak ada baris yang terbuat, tetapi di balik itu
inamnya ini sudah kita buat ya. Sekarang bagaimana tinggal kita menggunakan si jenis kelamin ini ya pada oke, mungkin saya cek ya. Ya, pada kolom jenis kelamin ini ya, kita akan menggantikan tipe data varchar ini dengan inam jenis kelamin. Oke? Nah, caranya yaitu cara menerapkannya ya kita alter saja tabel yang sudah ada dan kita akan nge-alter kolom yang sudah ada juga. Oke? Jadi alter table. Tabel yang mau kita ubah adalah siswa. Kemudian kita juga alter kolom. Nama kolomnya adalah apa tadi? Jenis kelamin. Kita set tipe datanya atau set data type-nya. Biasanya kan teman-teman bisa ngeganti dengan boolean, dengan char, atau dengan desimal, atau dengan lain-lain ya. Cuma kali ini kita akan ngeset tipe datanya sesuai dengan tipe data yang kita buat sendiri ya, yang strukturnya enum, yaitu jenis kelamin. Kita buat jenis kelamin. Kalau sudah, kita beri tanda titik koma, kita save, kita klik kanan, kita run query. Nah, kita lihat errornya. Kolom jenis kelamin ini tidak bisa diubah secara otomatis ke tipe jenis kelamin. Nah, ini. Kita balik lagi ya, select bintang from siswa. Ya. Kita melihat bahwa jenis kelamin ini adalah data yang sudah ada nilainya atau yang sudah ada value-nya. Nah, kalau kita ingin mengganti tipe varchar ini dengan tipe jenis kelamin ini, maka mau tidak mau, pastikan datanya kosong atau pastikan memang kolom itu belum ada. Ya. Nah, untuk sekarang, kita akan hapus terlebih dahulu untuk kolom jenis kelamin ini. Ya. Nanti kita akan buat lagi untuk si jenis kelamin tersebut. Ya. Caranya seperti ini. Cara menghapus jenis kelamin ya, kita ingat lagi ya sintaks dari alter ini. Oke, saya close dulu. Berarti di sini kita alter table siswa drop kolom jenis kelamin. Titik koma. Tapi kalau untuk pembelajaran ya teman-teman nggak masalah ya untuk nge-drop kolom jenis kelamin, atau mungkin ide lain juga teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman bisa menambahkan kolom baru ya, tapi kolom baru ini nanti khusus tipe yang enum, namanya jenis kelamin enum. Nanti setelah kita buat jenis kelamin enum tersebut, kita akan melakukan replikasi data, di mana data tersebut kita akan pindahkan dari jenis kelamin varchar ke jenis kelamin yang tipenya adalah enum ya. Nanti kolom jenis kelamin itu kita bisa hapus dengan aman, dan kolom jenis kelamin yang enum itu juga bisa kita ganti namanya menjadi jenis kelamin seperti biasa ya. Cuma mungkin prosesnya agak panjang. Ini biar kita cepat aja, kita hapus aja dulu langsung kolom jenis kelamin. Kita jalankan, hasil. Kalau kita select datanya, ini sebenarnya sudah ada. Nah, nanti kita akan melakukan update datanya ya sendiri-sendiri ya. Teman-teman nanti bisa lakukan update di sini. Nah, setelah itu kita akan memakai si enum jenis kelamin ini ke kolom jenis kelamin. Nah, di sini bukan alter kolom lagi karena kolomnya sudah tidak ada. Kita tambahkan kolomnya menjadi add kolom.
Ya, untuk data type-nya kita tetap seperti ini ya. Set data type-nya kita tidak akan ubah. Kita seleksi, jalankan query. Oke, sepertinya ada yang salah. Set type. Bentar, oke. Saya akan lihat dokumentasinya lagi ya. PostgreSQL, kita buka link yang SQL alter table, oke? Biar kita tidak lupa. Set data type. Oh, bukan set data type ya. Di sini add kolom, nama kolom, data type. Oh, oke. Ini sama seperti create table ya. Add kolom namanya, kemudian di sini tadi iya, add kolom name, ya data type. Langsung tipe data ya, berarti ini langsung nama enumnya, jenis kelamin. Kemudian collision-nya atau constraint-nya yaitu kita bisa bikin dia not null. Tapi karena datanya sudah ada kemungkinan nanti error ya. Karena apa? Ketika misalnya kolomnya belum dibuat, terus kita mau tambahkan kolom yang sebenarnya sudah ada data beberapa belas baris data gitu ya. Rasanya tidak menyenangkan kalau kita menghapus dulu tabelnya supaya kita mengakomodir kolom jenis kelamin ini yang wajib diisi, padahal tidak seperti itu ya. Ya, kita hanya sediakan untuk jenis kelamin yang tipenya jenis kelamin, cuman nilai tersebut ya untuk sekarang kita boleh kosongkan. Nah, kalau misalnya kita mau ubah nanti kolom itu menjadi wajib diisi atau not null, nah teman-teman juga bisa nanti tambahkan constraint, namun setelah kita mengisi seluruh value-nya. Oke? Kita save aja, kita klik kanan, atau seperti tadi ya, teman-teman juga kalau mau not null langsung, teman-teman juga harus tentukan nilai default-nya apa. Oke? Kita eksekusi query, berhasil, tidak ada masalah. Kita akan select bintang from siswa. Nah, kita lihat di sini jenis kelaminnya kosong. Nah, tapi sekarang tipenya sudah nol, ya. Tipenya sudah nol. Sekarang kita cuma select nomor induk, biar nggak terlalu panjang ya. Nomor induk, kemudian nama lengkap, dan kolom jenis kelamin. Jenis kelamin. Kita seleksi, jalankan, ya. Oke, sudah terlihat jelas ya. Saya coba geser. Ya. Sekarang kita masukkan data dengan jenis kelamin yang sesuai. Ya. Misalnya, saya juga mau urutkan deh berdasarkan nomor induk ya, supaya lebih rapi aja gitu ya. Masih ingat cara ngordernya? Order by nomor induk. Udah cukup ya, karena defaultnya ini sudah ascending. Oke, kita coba jalankan ulang. Ya, ini sudah terurut. Sekarang kita masukin data atau mengubah data ya. Misalkan kita mungkin masukin data baru aja deh ya. Kita ambil insert into tabel siswa, kemudian values-nya kita mungkin biar nggak lupa lihat kolomnya apa, ada nomor induk, atau kita kemana dulu? Ke update. Mungkin kita lihat yang ini ya. Kita copy ini ya, dalam kurung ini saja. Oke. Ya. Nggak masalah ya. Atau data yang lengkap deh. Kita pilih yang ini. Oke. Cuma mungkin urutan dari nama kolomnya bakal berbeda ya. Oh, mungkin ini bisa saya close dulu. Atau kita lihat yang ini saja dulu lah ya. Nomor induknya 10012 ya kalau tidak salah ya.
Oke, nanti kita biarkan SQL yang memvalidasi. Nama lengkapnya misalkan Kurniawan. Oke, jenis kelaminnya misalkan pria. Alamatnya misalkan Jalan Pramuka. Kemudian di sini berat badan 55, tinggi badan 170, terus tempat lahir begini, tempat lahir, maaf, ini tanggal lahir ya. Tempat lahir misalkan Bandung, gitu. Kasih titik koma. Kita klik kanan, run query. Oh, bentar, nih urutannya kok. Oke. Kita cek urutannya ya. Ini 10112 nomor induk, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, berat badan, tinggi badan, tempat lahir, tanggal lahir. Oke. Kita coba select aja ya, biar mungkin nih select bintang dulu deh. Select bintang. Kita run query, kita lihat ya. Dia butuh apa? Nomor induk, nama lengkap, jenis kelamin. Oh, urutannya berat badan, tinggi badan dulu. Berarti ini setelah nama lengkap, alamat dulu. Karena kan tadi kita meletakkan jenis kelaminnya di akhir ya, setelah kita alter ya. Mungkin ini karena kita belum refresh kali ya. Iya, kita belum refresh ya. Oke, kita bisa lihat sini aja langsung ya. Nomor induk, nama lengkap, alamat, berat badan. Oke, pria ini kita letakkan di akhir. Oke, kita coba letakkan di akhir. Ini sama tanda komanya kita cut, kita paste di belakang. Oke, ini kita push dulu. Oke, kita cek ulang nomor induk. Oke, urutannya nomor induk, nama lengkap, alamat, berat badan, tinggi badan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Oke, aman ya. Kita coba seleksi, run query, berhasil ya. Kalau kita lihat isi datanya, kita pilih select yang ini, ya, ini datanya sudah masuk ya. Nah, sebenarnya kita bisa menyebutkan nama kolom-kolomnya ya, biar kita tidak terlalu menghafal urutannya. Cuman karena kolom yang kita buatnya banyak, jadi saya nggak terlalu ingat banyak juga nama-nama kolomnya. Mungkin kalau misalkan saya sebutin nama kolomnya juga, biasanya ada ketinggalan satu atau dua kolom. Nah, hal yang sama kita coba lakukan untuk data yang baru. Misalkan di sini Kartika. Kartika ini kan wanita ya. Tapi coba kita ganti jenis kelaminnya perempuan. Boleh atau tidak? Nah, kita coba nih. Kita klik kanan, kita seleksi, klik kanan, atau kita ubah dulu ya, berat badan 60 gitu, 140. Terlalu tinggi ya tadi siswanya. Ini Jalan Angsa. Ini kelahiran Jakarta. Ini lebih tua sedikit. 10. Ini contoh data aja ya. Kalau kebetulan ada nama yang sama ya, saya mohon maaf dulu. Oke, kita jalankan query. Nah, di sini ada error nih. Invalid input value for enam, jenis kelaminnya perempuan. Kenapa? Karena tadi kita definisikan enam jenis kelamin ini ya cuma bisa menerima nilai pria atau wanita. Jadi untuk yang perempuan berarti kita harus pilih yang wanita. Begitu. Tapi kalau teman-teman ingin membuat yang laki-laki perempuan, ya buatlah yang laki-laki perempuan. Maka di dalam datanya juga harus laki-laki perempuan juga. Jadi supaya ada konsistensi datanya.
Cuma ini saya akan gunakan pria sama wanita, jadi biar sama-sama ada satu kata, gitu ya. Nah, ini kalau kita seleksi, kita run query, berhasil. Nah, sekarang kita coba lakukan update data pada kolom yang sudah kita hapus tadi, ya. Kita jalankan lagi query-nya. Kita akan update ya. Update nama tabelnya siswa, kita set jenis kelaminnya pria. Ingat tanda satu kutip where. Nah, di sini kita lihat mana yang kita masukkan sebagai pria ya. Nah, kita bikin where dulu. Ini kita akan masukkan berdasarkan nomor induk. Nomor induk. Cuma karena kita ingin memasukkan lebih dari satu nomor induk, kita pakai int ya. Artinya jika ada nomor induk yang berada pada apa? Pada kita akan coba pilih ya. Jadi ini kita set jenis kelamin pria. Siapakah yang pria? Ada Andi yang ini. Kita copy, kasih tanda kutip 1, paste. Beri tanda koma lagi, ada Doni. Kemudian kasih koma, tanda kutip 2 disiapkan. Ada Bagas. Ada Chandra. Seperti ini. Ada Rio. Seperti itu ya. Yang Kurniawan sudah ada ya. Kita cuman butuh yang lagi 0 aja. Oke. Oke, kalau kita save, kita klik kanan, jalankan query, berhasil ya. Kita lihat lagi datanya. Jalan query, ya. Data sudah diisi, sekarang tinggal yang sisanya ya. Sisanya udah pasti wanita. Nah, kita nggak perlu lagi nyebutin satu-satu. Gampangnya kita update data siswa. Kita set jenis kelamin sisanya apa? Wanita ya. Where untuk setiap data yang jenis kelaminnya masih 0 ya. Jadi where jenis kelamin itu masih kosong atau is 0 ya. Kalau sudah yakin, pilih, klik kanan, jalankan query, berhasil. Kita lihat datanya. Ya, berhasil ya. Jadi, kita sudah mengembalikan lagi data jenis kelaminnya. Pastikan ya, yang kita masukkan, nama dengan jenis kelaminnya itu bersesuaian. Gitu ya. Oke, aman semua. Ya. Jadi, itu untuk kita menerapkan tipe data enum ya, beserta karakteristik-karakteristik yang tadi sempat kita bahas. Nah, untuk video selanjutnya di video ke-20, kita akan membahas fungsi agregasi, di mana fungsi-fungsi ini yang akan menambah lagi pengetahuan kita pada klausa perintah select. Ya. Nanti kita akan bahas di video ke-20. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.